Dunia dagang kembali panas. Presiden Trump resmi melayangkan surat kepada para pemimpin dunia termasuk Presiden Prabowo mengenai tarif resiprokal yang terbaru. Negosiasi masih terbuka hingga 1 Agustus nanti. Nah, untuk itu aku mau kulik lebih dalam bersama Bang Celi. Bang Celi, ini tiada minggu tanpa Dewa Mabuk bikin berita. Betul. Setelah Israel Iran udah agak adem. Ya, Iran, Cina kemarin, kemudian NATO, Kanada, sekarang balik lagi ke persoalan tarif. Jadi bagaimana Trump berhadapan dengan dunia. Dia sekali ini pakai surat dan pakai itu Truth Social. Jadi pakai penjelasan di ininya. Nah, memang ini masalah sangat serius sebenarnya, bukan hanya buat ekonomi Amerika, tetapi juga untuk ekonomi dunia. Ya kan, dan juga Indonesia sebagai salah satu partner dagang terbesar kita, Amerika kan. Ini kita berkepentingan banget bagaimana hubungan dagang dengan Amerika, dengan Cina, dengan Jepang, dengan India, dengan Malaysia, Singapura, itu kan harus produktif, saling menguntungkan, itu kan kuncinya perdagangan. Nah, tarif terakhir ini ingat sejarahnya kan tanggal 2 April. 2 April pertama tuh. Ya kan, Indonesia 32, Vietnam 46 gitu. Negara-negara lain, Cina waktu itu kan 80, naik lagi ke 140, diturunin lagi. Gitu. Kemudian 9 April diturunin ke 10 dulu base untuk setelah ada negosiasi resiprokal, ya. Setelah ada negosiasi awal kan tim Indonesia juga kan mengirimkan delegasi yang dipimpin Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian bersama Sri Mulyani, bersama Mari Pangestu, bersama Pak Tommy Jiwandono untuk negosiasi di Washington DC. Semua negara juga begitu. Malah India kan, Modi dan negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya ke Gedung Putih kan. Bagaimanapun suka apa nggak suka dengan Trump, dia itu presiden dari negara great power, super power, adik kuasa. Sejak Perang Dunia Kedua, adik kuasa yang lain adalah Cina. Karena itu waktu dengan Cina kan yang di Switzerland, kan itu semua jadi sumber perhatian dunia. Nah, ini langkah lebih jauh. Ini 9 Juli kan, hari ini kan hari batas akhir dari yang 9 April kan, dia 90 hari. Nah, kelihatannya Trump tidak memutuskan yang pastinya seperti apa. Dia bilang saya mundurkan lagi 1 Agustus. Saya sudah pasti tapi belum 100% pasti. I'm certain but not 100% certain. Yang jadi, pasti cuma ketidakpastian. Nah, itu dia tuh istilahnya yang dengan Donald Trump yang pasti cuma ketidakpastian. Jadi begitu banyak semua negara, terutama yang pendahuluan kan, negara-negara Asia 14, dikirimi surat, ya kan? Kata-katanya abstrak begitu, nggak spesifik, nggak ada sesuatu yang apa sih sebenarnya yang ingin dikejar gitu, ya itu saja. Investasilah ke Amerika, ya kan, jangan retaliasi lah, kayak gitu-gitu kan. Tapi itu kan nggak biasa tuh diplomasi dengan cara itu. Tetapi ini kenyataannya, suka apa nggak suka, dia presiden Amerika, negara paling kuat dengan pasar paling gede. Secara jumlah kan Cina gede, secara jumlah kan India gede, tetapi kekuatan ekonomi pembeli, ada the market, domestic American market itu the largest market in the entire world gitu ya. Semua harus memperhatikan apa yang diinginkan. Ini kan dia bilang saya buka lagi negosiasi sampai 1 Agustus. Kita kan juga nggak pernah tahu. Setelah 1 Agustus saya bilang saya buka lagi sampai 1 September atau 15 September. Yang kata-kata Amel tadi, yang pasti dengan Trump adalah ketidakpastian. Gitu loh. Nah, ini yang membuat semua negara in limbo. Mau negara-negara Eropa, mau Cina yang kemarin sudah ada kesepakatan awal, jadi bertanya-tanya kan, yang sudah formally hampir selesai, Cina, Inggris, dan Vietnam. Nah, yang lain masih in limbo. Itu pun yang sudah selesai, Cina, Vietnam, dan Inggris masih bertanya-tanya. Ini berubah lagi nggak nih atau gimana? Pasti kan nih, gitu. Nah, yang paling kecewa adalah Jepang dan Korea Selatan. Untuk awal ini kan termasuk 14 negara awal nih Asia, mereka kena 25%. Jangan lupa loh, tarif Amerika selama ini kan
kan 1,5%, Trump pertama 3%. Tiba-tiba dinaikin 25% on top of the sektoral yang sudah existing, seperti misalnya kalau besi kena 25 lagi kan, atau aluminium gitu. Nah itu kan Jepang dan Korea ini kan punya perjanjian pertahanan kerjasama ada security. Base militernya Amerika juga. American base kan di Jepang sejak Perang Dunia Kedua kan. Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-an itu kan di paralel 38 derajat itu loh. Itu tentara Amerika masih berjaga-jaga di sana dan khusus dengan Korea Selatan ada perjanjian free trade area dengan Amerika. Artinya nol. Ini hampir gak ada tarif lah. Jepang pun kan sebenarnya khusus untuk barang-barang tertentu pertanian barangkali kalau Jepang itu tarifnya itu hampir nol sebenarnya, apalagi dengan Korea Selatan, dengan Singapura tiba-tiba dengan tarif 25% kan. Nah memang kan bukan rakyat Jepang atau rakyat Korea yang bayar tarifnya, rakyat Amerika betul. Gitu loh. Tapi kan itu berpengaruh pada ekonomi Jepang karena para pengekspor Jepang ke Amerika atau Korea barangnya Selatan, nggak keserap juga kan Jaya? Barangnya jadi mahal di rakyat Amerika rugi, rakyat Korea Selatan rugi. Nah ini yang orang berkata bahwa yang namanya perang tarif kayak gini ini merugikan semua. Entah kenapa si dewa mabuk ini, si Donald Trump ini, presiden Amerika yang kalau dia joget-joget waktu kampanye kemarin, ini berpikir bahwa tarif ini menguntungkan Amerika. Satu-satunya presiden Amerika setelah Perang Dunia Kedua tahun 80 tahun Mel, ya ada tentu saja Ronald Reagan lah, ini Presiden Nixon, ya main-main tarif dikit, tapi kan ini drastis, ini mengembalikan lagi tarif Amerika ke yang kita sering sebut itu loh, Smith-Hawley Tariff Act tahun 1930. Itu leading to depression ya. Dan dulu depresi terjadi, kemudian ada diperburuk lagi dengan perang tarif oleh Smith-Hawley Tariff Act itu, sehingga depresi besar, ada perang tarif ya dilakukan oleh Amerika, dalam hal ini Congress of the United States. Kemudian itulah yang memperburuk situasi, membuat Perang Dunia Kedua mungkin terjadi atau terjadi. Itu kan ada tokoh-tokoh ekstremis seperti Hitler di Jerman. Ada tokoh-tokoh seperti Mussolini di Italia, ada Franco di Spanyol. Jadi situasi dunia yang runcing diperburuk oleh situasi perang dagang ekonomi, dalam hal ini tarif. Nah, kan ya sekarang kan belum ada tanda-tanda bahwa akan muncul lagi seorang Hitler. Ya walaupun ada yang bilang jangan lupa yang namanya Putin itu agresor ke Ukraina, jangan lupa gitu loh. Ada yang juga bilang jangan lupa yang namanya Bibi Netanyahu Israel itu agresor di Timur Tengah, di Palestina itu kan. Tetapi kan tingkatnya itu belum seperti Hitler dan Mussolini lah. Betapapun kita nggak setuju atau menganggap kejahatan mereka itu sudah melampaui takaran normal manusia sekarang gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Hitler dan Mussolini zaman tahun 30-an, 40-an itu kan bagi kemanusiaan luka dalam yang tidak boleh dilupakan gitu. Nah, kembali kepada Trump tarifnya sekarang, saya nggak tahu apakah ini, dan semua orang menebak. Terus terang, mau delegasi Cina, delegasi Amerika, delegasi Jepang, delegasi Korea, Vietnam, semua orang tebak ini sekarang diundur 1 Agustus maunya apa? Maunya gula-gula lebih banyak atau apa gitu. Karena Jepang dan Korea Selatan kan bilang oke deh, kalau lo mau kita bikin pabrik, kita bikin kok. Tapi kan nggak bisa simsalabim besok pagi pabriknya muncul. Kan harus ada bisnisnya, negosiasinya. Nah ini yang banyak yang berkata bahwa udah deh, kita bersatu aja dunia melawan Trump sendiri, yang nggak mungkin juga karena ASEAN aja kan, karena masing-masing punya kepentingan yang beda-beda. Nggak usah kita bicara BRICS atau ASEAN, antara 2-3 negara aja kan kalau kita bareng-bareng belum tentu cocok. Jualan kita ke Amerika jangan-jangan saingan, iya kan?
Dan Amerika memang market paling besar di dunia. Amerika memang suka apa nggak suka sama dewa mabuk Donald Trump, Amerika adalah the largest market in the world. Tapi sampai kapan ini kayak gini Bang? Kira-kira? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ada yang bisa jawab itu dia mendapat Nobel Prize. ilmu ramal meramal gitu. Ini susah Bang. Maksudnya dengan ketidakpastian kayak gini kan juga ya Amerika rugi loh. Ekonominya bisa anjlok. Ini Betul. bahwa Trump ada beruntungnya. Amerika ekonominya masih kuat. Dan selalu membuat orang terkejut dalam sisi yang positif. Dalam pengertian disangka akan anjlok, ternyata cepat rebound. Disangka akan turun drastis, ternyata setelah saham turun naik lagi cepat. Amerika ekonominya kuat banget. Itu salah satu keberuntungan. Kan virtue dan fortuna. Ya. Fortuna sedang berada di pihak Trump untuk sementara kan. Ini kata Machiavelli, ini kan virtue and fortuna. Nah, kembali ke tarif lagi nih, Mel. Jadi masih ada 1 Agustus, semua pemimpin negara, semua delegasi lagi mencoba cara bagaimana membuat satu tarif yang kalau kemarin kan saya bilang yang 9 April itu yang dibilang 10% across the board itu stupid but not dangerous. Ya memang kan dari 3%, 1,5% menjadi 10 kan naik 3 kali lipat. Tapi kan ketimbang 35, 30, apa 40 kan bagus 10. Gitu loh. Stupid but not dangerous. Tetapi kalau lebih dari 50, 70, apalagi kayak Cina sebelum Switzerland, itu kan dangerous. Karena itu kayak embargo ekonomi, nggak ada perdagangan. Betul. Siapa yang mampu bayar tarif 100%, 150%? Padahal yang ruginya justru Amerika sendiri juga. Amerika rugi, tapi kan semuanya rugi gitu. Karena kan perdagangan Cina Amerika kalau berhenti yang rugi Amerika, yang rugi Cina. Perdagangan Indonesia Amerika kalau berhenti yang rugi Amerika, yang rugi Indonesia. Dan ini juga Bang kan yang kemarin juga yang dikhawatirkan juga yang dia yang Big and Beautiful Bill itu juga mengancam ada defisit juga kan. Makanya kata Elon Musk, big but not beautiful. Beautiful. Nah itu juga kalau misalnya ini terus berlanjut kayak gini ya ekonomi Amerika makin. Nah itu yang orang bilang, hampir semua ekonom berkata bahwa ini ekonomi Amerika akan slowing down, akan going, down market gitu. Tapi Dewi Fortunanya Trump turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Kita lihat perputaran waktu sampai Agustus. Mudah-mudahan dari 25, 35, 30, 32 balik lagi ke 10 itu stupid but not dangerous ya. Bagaimana caranya kita lihat. Ini kan kita nggak tahu peristiwa apa yang akan terjadi dalam waktu dekat yang membuat Trump perhatiannya berubah lagi. Ini kan orang tiap minggu perhatiannya lain-lain nih. Kalau 2-3 minggu terakhir orang bilang Donald Trump lagi dapat strikes of good luck. Jadi kan dari Iran, Eropa, Cina, Kanada dan Meksiko kan yang semula hangat sekarang mulai agak reda gitu ya. Jadi the strikes of good luck. Apakah Dewi Fortuna yang sedang berpihak pada Trump ini akan terus-menerus begitu? Sekali lagi yang pasti cuma ketidakpastian. Bisa kena kepada Trump secara positif, bisa kena juga nanti dia secara negatif. Gitu Mel. Kembali ke Indonesia. Presiden Prabowo termasuk salah satu yang disurati Presiden Trump. Bersama banyak presiden atau perdana menteri yang lain ya. Betul. Dan ini dari kan masih terbuka negosiasi nih. Secara metode ini unik nih. Baru pertama kali namanya hasil diplomasi untuk negosiasi dikirim surat dengan cara itu dan diketahui oleh banyak orang dan juga disinggung dalam sosial media Donald Trump. Truth Social. Truth Social. Ini jadi kan kalau yang kemarin negosiasi awal itu tetap dan kita tetap dikenai 32%. Ya, jadi yang 2 April kan kita kena 32. Kemudian 9 April diturunin semua negara kan. 10%. 10% universal lah itulah kira-kira ya, sambil menunggu 9 Juli kan. Nah, sekarang hari ini 9 Juli. Makanya dapat surat itu kan karena mereka ternyata kan harus negosiasi dengan 170 negara kan nggak gampang. Dan saya menyaksikan betapa delegasi kita kan
setelah 2 April itu kan dalam periode awal itu dipimpin oleh Pak Erlangga kan bersama Sri Mulyani, bersama Pak Tommy Jiwandono, Mari Pangestu, delegasi Indonesia kan bertemu dengan Besen, disambut dengan baik dan proposal kita Indonesia saya mendampingi beliau ini disambut dengan baik, bahkan Besen berkata we are impressed gitu loh. Dengan Howard Lutnick juga, oh this is very good. Concrete proposal, we can work with it. Itu gaya Amerika kan. Demikian pula dengan Jamieson Greer, USTR. USTR ini kan perwakilan dagang itu bagian dari White House kan. Kalau USTR, wah, this is very nice. This is an example for us. Bahkan dijadikan contoh tuh. Karena kita kan datang satu dari negara pertama yang negosiasi di Amerika itu di Washington DC, yang datang dengan proposal konkret. Konkret dalam pengertian ada angka-angka, baik tarif maupun non tarif. Kalau tarif kan sebenarnya banyak produk Amerika yang kita 0% gitu loh. Ya kayak misalnya gandum yang jadi super mie itu loh. Atau apa kedelai itu loh yang jadi bahan untuk tahu rakyat Indonesia itu loh. Itu kan buat apa kita tarifin? Itu memberatkan daya rakyat kita sendiri kan. Untungnya nggak seberapa kalau ditarifin. Tapi rakyat kita dapat bahan baku yang relatif murah. Makanya super mie murah kalau makan super mie kan. Kalau kita tarifin kan rakyat kita yang rugi. Ya kan. Nah, jadi proposal kita itu very good lah, practical, make sense. Bahkan komponen non tarifnya itu sangat bagus karena kan ya memang kan Amerika kan partner dagang kedua terbesar kan untuk Indonesia. Pertama Cina. Pertama Cina kan 60-70 miliar dolar. Kalau Amerika kan 30. Jadi sekitar 30-an. Jadi kira-kira 500 triliun lebih lah ekspor impor per tahun. Di mana kita memang surplus hampir 300 triliun. Jadi kita jualan lebih banyak ke Amerika ketimbang Amerika jualan ke kita. Itu kira-kira lah ya. Namanya ekspor impor kan. Partner lain kan Jepang, India, Malaysia kan. Nah, memang kita katakan bahwa yang surplus kita yang 300 triliun itu kita mau kok, kita let's talk. Namanya orang dagang. Mau jualan ini kan pasar terbesar dunia, Mel. Kita ada kepentingan demi rakyat kita untuk bisa jualan, membuka pasar itu gitu kan. Nah, jadi kita bilang oke deh, kalau memang kan kita membeli minyak dari berbagai negara, toh uangnya kita kita sekarang beli daripada minyak di sana, kita beli minyak lo misalnya, atau gas lo kan misalnya. Itu kan buat kita nggak nambah duit. Ya kan? Yang penting kita dapat akses yang sepenuh-penuhnya dengan tarif yang serendah-rendahnya untuk pasar terbesar dunia. Kan itu. Dan mereka suka. Nah, ya Besen, Lutnick, Jamieson Greer memang waktu bertemu itu mereka juga bilang sambil bercanda, namanya diplomasi kan nggak boleh marah-marah, nggak boleh terlalu serius, tetapi kadang-kadang harus ada humor, ada bercanda, persahabatan itu loh. Ini kan unsur personal dalam diplomasi kan penting sekali antara manusia. Sambil bercanda mereka bilang, I like your proposal, but only one man can decide. The boss, maksudnya Donald Trump maksudnya gitu loh. Jadi di Washington DC sekarang berbeda dengan zaman-zaman presiden sebelumnya. Tidak ada yang disebut dengan policy process. Kan kalau dengan Cina kan ada pembentukan working group. Dengan kita juga kan, dengan semua negara kan ada working group. Tapi to tell you the truth Ibu Amel, tidak ada yang substantif yang bisa diputuskan oleh working group without the approval of the boss, kata mereka gitu loh. Ini kan sambil, tapi kan dari apa diplomasi tingkat tinggi kayak gitu kita tahu, oh kalau begitu memang Donald Trump wants to be in total full control of the tariff policy. Ini Trump bener nih. Karena itu diplomasinya memang harus ya. Kalau kita bilang Menteri Keuangan kan penting, Besen kan, Menteri Perdagangan penting, Howard Lutnick,
USTR penting, Jamieson Greer, tetapi kan mereka the proxies of power of the center, di Oval Office itu. Jadi kalau begitu memang kedepannya nih kan ini masih ada kemungkinan sampai 1 Agustus kan, memang diplomasi tingkat tingginya harus dilakukan in such a way that you invite the attention of the man, of Donald Trump. You have to attract his interest, his attention. Karena Bessent aja bilang, Lutnick aja bilang, Bang, how? I agree with your proposal. This is beautiful proposal. Bahkan dijadikan model loh untuk negosiasi dengan negara-negara lain. Karena kan kita awal dan konkret, proposal yang bagus. Nah, karena itu barangkali ini dimensi baru dalam diplomasi Amerika. Biasanya kan Amerika kan negara tua nih ya, demokrasi yang tua. Governingnya itu, governance dan governmentnya itu bertingkat-tingkat dan birokrasinya jalan. Kan ada kedutaan, ada USTR, ada menteri keuangan, ada menteri perdagangan. Ini kan birokrasi satu level di bawah menteri itu kan kuat, pinter, dokter-dokter bagus, yang orang karir yang bagus. Sekarang semua itu hampir nggak jalan karena kuatnya the power of the central authority di situ, dalam hal ini Donald Trump. Jadi memang agak unik. Ini yang kalau orang bertanya how, ya harus temukan cara bagaimana apakah proksi-proksi terdekat Trump dan bisa langsung ke Trump itu kemudian you talk. Tetapi banyak yang berkata, lihat apa yang terjadi dengan Macron, lihat apa yang terjadi dengan Narendra Modi. Iya kan? Mereka langsung juga, tapi kan naik turun juga. Kadang penuh harapan, kadang kecewa juga. Jadi belum ada yang tahu persis bagaimana negosiasi dengan efektif terhadap Donald Trump. Nah ini, tetapi buat Indonesia kita harus jangan pernah putus asa. Karena sekali lagi, pemirsa kita harus tahu bahwa kalau dari 10 ke 32 akan bisa turun lagi ke 10, itu yang membayar adalah rakyat Amerika. Barangnya itu, ini kan tarif adalah sebentuk pajak bagi rakyat Amerika sendiri. Pengaruhnya pada kita ya, volume penjualan kita jadi agak berkurang, atau saingan kita mungkin dapat tarif yang lebih rendah, sehingga secara kompetitiveness tadi yang perdagangan 500 triliun lebih bisa naik atau turun, terganggu. Ini yang menjadi concern kita. Pengusaha-pengusaha kita akan mengurutkan dada, harus terpaksa mengecilkan usahanya, mengurangi karyawannya karena potensi ekspornya jadi menyempit karena rakyat Amerikanya sendiri dibebani dengan pajak tarif yang terlalu tinggi, atau mungkin dampak ekonominya memburuk, menghasilkan dampak buruk bagi ekonomi Amerika. Kan berarti secara keseluruhan juga kemampuan daya beli rakyat Amerika jadi berkurang. Itu juga akan mempengaruhi prospek pembelian barang-barang kita di Amerika. Karena itu kita harus diplomatis, jalan meniti cara baru diplomasi tingkat tinggi di Washington DC dengan penuh kreativitas, dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kepentingan nasional Indonesia, berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang membuat kita dihargai begitu banyak negara, kan prinsip politik bebas aktif. Kita tidak boleh, kalau dulu kan namanya non-blok, kalau sekarang harus multi-blok. Nggak ada lagi non-blok, nggak mungkin non-blok sekarang, tetapi multi-bloks. Ya makanya kan kita dengan Amerika, kita dengan Cina, kita dengan Brasil, kita datang ke Rusia, kita berteman apalagi di ASEAN. Jadi bukan non-blok lagi zamannya sekarang, kita harus multi-bloks, ya, menjaga perimbangan, membuka peluang pada intinya, karena Indonesia ini membutuhkan negara lain. Selain negara lain membutuhkan Indonesia, kita juga membutuhkan dunia, karena kan ekonomi kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, betul. Kan itu intinya. Dengan berdagang, maka kita membuka peluang bagi peningkatan kemajuan
dagang ini kan bukan cuma barang, Mel. Hubungan manusia, perusahaan yang semakin terbuka kepada kompetisi, teknologi, cara manajemen yang lebih adaptif terhadap zaman. Ini kan banyak elemen yang bukan semata-mata soal uang, tetapi soal ilmu, teknologi, manajemen, hubungan kemanusiaan, hubungan pribadi. Ini banyak cabangnya, Mel. Yeah. Tapi intinya bukan non-blok, tapi multi-blocks. Nah ini tinggal cari how-nya ini untuk attract langsung ke bosnya nih berarti ya? Attract langsung ke bosnya, karena Bezos sendiri bilang, ya, walaupun di antara mereka bertiga, Jamieson Greer, Howard Lutnick, Bezos, semuanya oke, semuanya bagus, tetapi yang paling reasonable, paling tenang, paling ngerti, karena kan latar belakangnya kan orang fund manager nih, Bezos. Sehingga dia yang paling gampang untuk melihat, Indonesia ini usulnya bagus. Kan misalnya kita bilang nih, jangan lupa loh, di Amerika itu yang sangat populer, apalagi kalau mau Natal, mau libur, anak-anak libur, itu kalau dikasih hadiah sama orang tuanya, kalau perempuan itu kan boneka Barbie itu loh. Boneka Barbie di Amerika kan hampir sebagian besar dibuat di Indonesia. Dan itu oleh perusahaan Amerika. Jadi kalau dikasih tarif tinggi, mahal ya. Mahal buat kakek yang mau kasih hadiah cucu beli Barbie. Mahal, jangan lupa ini perusahaan Amerika juga yang beroperasi di Indonesia. Jadi Amerika kena 2 kali, rakyatnya kena, perusahaan Amerika yang di Indonesia juga kena. Collateral damage-nya ya rakyat Indonesia juga yang bekerja di perusahaan Amerika tersebut. Di kampung-kampung kan banyak banget yang ikut dalam industri rumahan untuk mendukung pembuatan boneka Barbie itu loh. Itu begitu banyak produk yang lain lagi gitu. Nah, udang misalnya kan, rakyat Amerika mau makan enak, udang kita manis, gitu loh. Iya kan? Ditambah 32% harganya, menjeritlah konsumen di restoran Korea, restoran Jepang yang makan udang atau restoran Amerika. Di sini pantai selatan Jawa Barat, pegawai kita pun menjerit, Pak, kok berkurang volume kiriman kita ke Amerika? Nah ini kan sebuah rugi gitu. Kalau pajak ekspor, pajak impornya di Amerika nggak seberapa juga. Jadi mudah-mudahan Trump tersadar, dia bangun pagi suatu hari berkata bahwa saya selama ini sebenarnya keliru besar gitu loh. Dan kemudian mendengarkan pesan Nusantara dari podcast Freedom Institute gitu loh. Ya mudah-mudahan lah akhirnya yang pasti ya pasti gitu ya. Jadi yang pasti pada Trump adalah hanya ketidakpastian. Berubah-ubah terus nih dia ngomong. Oke, baiklah Bang Jili, terima kasih. Oke, Mel. Sudah terkulik lebih dalam lagi soal tarif ini. Kita tunggu saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Freedom Institute. Sampai jumpa.